Engkau telah memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada anak istrimu dengan makanan yang terbuat dari api nerakanya Allah, yaitu jual beli yang menggunakan sumpah. Sumpah demi Allah, tenan ya. Nah, ini haram. Allah membenci dan keberkahan tersebut akan dicabut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golongan kami. Jadi siapapun yang memiliki pekerjaan menipu, berbohong, maka dia bukan golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, menipu ini banyak. Menipu, hal ja'altahu zahiran yanduruhun nas man ghasyana falaysa minna. Mengapa engkau tidak menjadikan terlihat supaya pembeli dapat mengetahuinya? Maknanya kadang-kadang kita memegang satu perusahaan terus markup. Tahu markup? Markup itu pulaane 1000, dia diberikan amanat berapa? Oh, ini 1 juta, ini 2 juta, BD plus 1,5 juta. 500 mlebu kantong. Lah itu markup namanya. Dipercaya, diberikan amanat untuk mengelola perusahaan, tapi dia markup menaikkan semuanya di pembukuan tersebut sehingga kelebihan hartanya masuk di dalam pribadinya. Itu markup. Engkau akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang semacam itu. Man ghasyana falaysa minna. Percuma ya. Seseorang itu sholat, tahajud, baca Quran, tetap tidak diakui oleh Rasulullah ketika kita tidak amanat. Kalau kita tidak jujur dalam perbuatan jual beli, dalam kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebohongan yang paling diharamkan bagi para pedagang adalah seseorang yang mengatakan, aku mengambil barang ini dengan harga sekian dan aku menjualnya dengan harga sekian. Ya, bujuk. Aku sumpah gak tahu kulaan sakmene. Kulaanku sakmene. Padahal dia bohong. Ini berhati-hati. Engkau telah memberikan nafkah kepada keluargamu, kepada anak istrimu dengan makanan yang terbuat dari api nerakanya Allah. Kita tega atau tidak melihat anak kita terselomot rokok, kena rokok? Kita nggak tega. Atau kita melihat anak kita kecelakaan, waduh, sudah sesuatu yang fantastis sekali, kasihan anak saya jatuh kecelakaan, bingung orang tuanya. Lalu bagaimana jika engkau mengisi perut anak istrimu dengan menggunakan api nerakanya Allah? Engkau menyuapi anak istrimu dengan menggunakan api neraka. Bagaimana caranya? Dengan engkau memberikan nafkah yang haram kepada mereka. Innallaha yabghadhu bay'a halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah sangat membenci bay'a al-halaf, yaitu jual beli yang menggunakan sumpah. Sumpah demi Allah ya, tenan ya. Nah, ini haram. Allah membenci dan keberkahan tersebut akan dicabut oleh Allah. Wa innal ladzi yukhlifu billahi fajiran liyaruju bidzalika mata'uhu ahadus salasatil ladzi la yukalahumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Ada beberapa orang yang pasti tidak akan dipandang oleh Allah dan dia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang Allah kelak di hari kiamat, dan dia juga termasuk fala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan tidak akan pernah diampuni atau tidak akan pernah disucikan oleh Allah, dan untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Ya orang tadi yang suka bersumpah dalam dagangan. Sumpahku gak olehku, tenan ya demi Allah ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kecuali apabila di situ ada fitnah, ada orang memfitnah, sumpah dia boleh kalau ada fitnahnya. Atau orangnya tidak percaya, saya nggak percaya, itu boleh. Tetapi tidak ada apa-apa, normal-normal saja dia sumpah-sumpah, itu yang akan dibenci oleh Allah. Al-yaminu manfaqatun lisal'ati mamhatun lil barakah wa fi riwayah lil kasbi. Sumpah demi melariskan barang adalah penghapus dari keberkahan, langsung dicabut oleh Allah barokah daripada jual belinya tadi.
al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftaraqa fa in sadaqa wa bayana buruki lahuma wa in kadzdzaba wa katama muhiqqat barakatun yab'ihima. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan penjual dan pembeli ini memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, ketemu pembeli dan penjualnya bertemu sebelum berpisah, mereka berkata-kata yang jujur, antara pembeli dan penjualnya sama-sama dia jujur, terus terang, maka keduanya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika keduanya berbohong dan saling menutupi, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka. Di sini yang dimaksud, kita ini seringkali ketika berdagang khawatir kalau dagangan kita tidak laku. Jual gelas misalnya, jual gelas. Ketika jual gelas ono sing grupil, ditutup-tutupi supaya pembelinya gak ketok. Ya toh? Ditutup-tutupi supaya gak ketok. Nek sampai ketok gak gelem tuku iki pembeliku. Baju ya gitu. Dodolan baju, kancingnya ono sing pedhot. Cepet-cepetan dibenakno. Diperbaiki. Ini jika tidak diketahui oleh pembeli, maka jual beli kita haram. Haram jual beli kita. Kasih tahu mereka, Pak, ini kemarin kancingnya tuh copot, cuman sudah saya ganti, sudah saya perbaiki. Jika kita melakukan seperti itu, insya Allah kita akan dibarokai oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita merasa iki lek sampai tak kandani gak sido tuku iki, sido dicap aku dodolan barang elek lah. Pikiran yang seperti ini adalah pikiran terkontaminasi dengan pikiran iblis, pikiran-pikiran para musuhnya Allah. Ikuti aja lah, coba. Kita ketika berdagang, ketika jual beli, kita berikan sejujur-jujurnya, maka Allah akan memberikan ketentraman, ketenangan, dan hidup itu akan tenang. Tidur itu ya, orang kalau hatinya baik, itu kalau berbohong dia nggak bisa tidur ya. Orang kalau hatinya baik, dia setelah menipu dia bingung dia. Itu orang yang masih hatinya baik menurut saya. Tapi lek wis wong iso menikmati hasil kebohongannya, bohong habis menipu, dia bisa tidur tenang, dia bisa tidur nyenyak. Ini nggak tahu terbuat dari apa hatinya orang kayak begitu. Habis menipu, habis berbuat dolim, dia bisa tidur nyenyak. Ini bukan manusia yang kayak begitu. Orang kafir aja, orang kafir. Tahu Hitler kejem-kejemnya wong. Seorang komunis yang membantai ratusan ribu orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Anak kecil semuanya dibunuh. Katanya Hitler, setiap malam aku tidak bisa tidur karena merasakan dosa-dosa yang aku perbuat. Itu Hitler, tahu Hitler? Sing koyo kumisnya kok Charles Chaplin. Iki setelah membunuh orang dia nggak bisa tidur, takut. Makanya lono wong Islam mari menipu, setelah menipu dia merasa tidak bersalah. Ini lebih kejam tuh Hitler ya. Hatinya lebih kotor dari Hitler, yang kafir, yang komunis. Kadang setelah menipu seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu aku ini, bukan saya ini. Itu biasalah, itu sudah biasa. Ini menipu dan sesuatu yang biasa. Ini harus berhati-hati. Berarti engkau tanda-tanda orang yang mati suul khotimah. Orang-orang yang semacam itu. Faliyadzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan warning kepada setiap hamba-hambanya, yaitu dengan orang mengurangi takaran, penipuan dalam timbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Gawe awake ditambahi, nek gawe wong liya dikurangi. Hati-hati, engkau termasuk orang yang celaka. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ingatlah, kita semua itu akan menghadap kepada Allah. Yauma yaqumun nas, akan dipanggil, fulan bin fulan, berdiri menghadap kepada Allah.
Makanya satu riwayat Nabi Isa itu pernah diundang oleh Allah. Ketika Yaumul Hisab, Nabi Muhammad menceritakan Nabi Isa itu sebagai ruh Allah. Ruh Allah, Nabi yang dijaga oleh Allah, lahir dalam keadaan gak punya ayah, langsung ditiup oleh Allah. Ruh Allah, dijuluki ruh Allah, lahir tanpa ayah, Nabi, namanya ada di Al-Quran. Ketika dipanggil oleh Isa, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa ibnu Maryam taqaddam tawajjuh ilallah. Wahai Isa, putra Maryam, berdirilah engkau maju menghadap kepada Allah. Nabi Isa pingsan, enggak mampu menghadap panggilan Allah. Ketika Nabi Isa pingsan, beliau bangun lagi. Ketika bangun lagi, melihat sekelilingnya, para nabi menyaksikan, umat manusia menyaksikan, didelok, disidang, didelok wong sak donya. Apa nih kak ndredeg gitu loh. Itu Nabi Isa sampai pingsan 3 kali. Dan ada satu riwayat mengatakan Nabi Isa ketika menjawab sampai bergetar-getar. Ini Nabi Isa. Terus bagaimana saya dan kalian semuanya? Kulon panjenengan itu sepunti. Kadang-kadang kita masih meremehkan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyatubillah min dzalik. Maka berdoalah kepada Allah masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang tidak dihisab oleh Allah. Ya kita doa semoga tidak dihisab. Lah tapi kita curang, ya mungkin toh. Orang yang doa tanpa dihisab itu apabila kita sudah benar-benar siddiq, amanat, jujur, amanat, insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Doa ya Allah adkhilna jannah bighairi hisab, ya Allah masukkan saya surga dengan tanpa hisab. Tapi senengane bujui wong, senengane marab, senengane khianat dalam timbangan, ya mana mungkin, tidak mungkin. Engkau akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.